Assalamualaikum. Ini selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi juga. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sehat lah ya. Kayaknya memang lagi sibuk sekarang ya. Iya. Iya, sibuk. PPG, Pak. Sibuk PPG, alhamdulillah. Iya, terkait itu kemarin katanya ada yang mau disampaikan nih, mau ditanyakan ke saya. Apa itu kira-kira? Iya, kemarin ingin tanya soal media untuk evaluasi, Pak, yang Oke. Edmodo itu. Hmm. Nah, gimana cara buat media evaluasi yang bagus melalui Edmodo? Oh gitu. Jadi di dalam PPG itu ada kegiatannya salah satu itu ya. Iya. Pembuatan media untuk mengevaluasi gitu ya. Apa hanya media untuk evaluasi saja atau bisa digunakan untuk pembelajaran juga atau bagaimana? Iya, termasuk untuk media pembelajaran juga, Pak. Oh, jadi Media pembelajaran juga, media untuk evaluasi juga. Biasanya kan kalau evaluasi kita cuma kasih kertas dalam bentuk tes. Jadi Oke. saya maunya bikin media yang asik, menarik, gitu. Bapak kan sebagai selaku guru senior saya yang sudah menerapkan Edmodo, jadi saya ingin belajar dengan Bapak. Oke. Ya, jadi memang ada beberapa media yang bisa kita gunakan. Itu kan ya contohnya memang salah satunya Edmodo. Itu bisa kita gunakan untuk mengumpulkan penilaian, atau Google Classroom pun juga bisa. Atau kita mengumpulkan nilai kan bisa melalui juga Google Form, quiz lewat Google Form bisa. Ya banyak sih memang media-media pembelajaran yang memang bisa kita gunakan ya. Gitu. Nah, kemudian jadi pada saat ini kira-kira ini sudah dapat apa nih? Kesempatan apa yang buat ini dapatkan? Sehingga ini sampai nanya terkait itu kepada saya gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Dalam saat ini saya kan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan PPG. Dari kegiatan PPG itu saya bisa mengembangkan kompetensi diri. Salah satunya saya bisa membuat media itu dengan baik. Maka saya ingin belajar dengan Bapak itu tadi, Pak. Oke. Nah, jadi sekarang sudah mengikuti kegiatan PPG ya. Berarti kita sudah berasumsi bahwa ini akan menjadi seorang guru sertifikasi. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih kalau kita nilai, ya kan? Nah, sudah pada posisi mana nih pencapaian yang sudah ini dapat nih? Kalau menurut pandangan saya, Pak, saya berada di angka 8. Karena dalam proses PPG kan sudah saya lewati. Alhamdulillah dengan bimbingan dosen itu sudah baik. Latihan-latihan serta tugas itu sudah dilakukan dengan baik, membuat perangkat juga sudah baik, sudah diawasi, dan itu berada di angka 8 menurut saya. Oke, di angka 8 ya. Jadi bisa kita bilang hasilnya sudah cukup baik lah ya. Nah, apa nih yang menjadi dasar kekuatannya ini untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran ini tadi? Kalau dasar dari kekuatan itu sendiri pastinya dari saya memiliki semangat untuk belajar, kemudian saya mau mengembangkan kompetensi diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu sih Pak yang paling kuat. Itu yang paling kuat ya? Iya, kalau nggak semangat nanti gimana mau memulai Pak? Ya, memang intinya sih harus memulai dulu ya intinya ya. Semangat, kemudian mau, itu yang paling pertama Pak. Oke, nah kira-kira dari kesempatan yang sudah ini dapat tadi nih ya PPG ini, ada nggak peluang atau kemungkinan yang bisa ini ambil dari kegiatan itu? Tentu saja ada Pak. Kalau saya sudah mengikuti PPG ini, tentu saya mendapatkan nilai tambah menjadi guru sertifikasi. Kemudian saya juga bisa menciptakan pembelajaran di kelas itu dengan baik, menarik, dan tentunya dengan kompetensi pribadi, pedagogik, dan lain-lainnya. Ya. Nah jadi memang berarti guru sertifikasi itu memang harusnya memang sudah menunjukkan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru ya, 4 kompetensi dasar guru itu ya. Benar Pak. Oke. Nah kira-kira selama prosesnya tadi ada nggak hambatan atau gangguan yang ditemui itu? Tentu saja ada Pak. Ketika saya berada di angka 8, tentunya 2 itu
gangguannya ada di keterbatasan waktu. Oke. Dalam menciptakan suatu pembelajaran, menciptakan rencana pembelajaran, itu Pak kita membutuhkan waktu Pak. Ya. Karena saya sekarang ini memiliki balita yang perlu pengawasan, jadi untuk waktu itu saya harus pintar-pintar membagi waktu, bagaimana cara membuat pembelajaran yang baik dan menarik walaupun terasa lelah membagi waktu. Itu yang susah Pak. Wah, ya jadi karena ada balita, ya, kemudian pembagian waktu, kayaknya memang masalah umum ibu-ibu ya. Iya. Iya, karena beberapa teman-teman saya juga ada seperti itu, memang permasalahannya itu kalau yang agak repot memang balita sih. Iya Pak, karena Ya. kalau misalnya kita mau bikin rencana pembelajaran, misalnya kita menggunakan media yang menggunakan teknologi, tentu kan kita harus rajin di depan laptop. Sementara Ya. anak kita nanti ribut. Nah, itu kan mengganggu konsentrasi kita untuk membuat perencanaan itu tadi Pak. Oke. Nah, solusinya gimana kemarin? Nah, solusinya kemarin saya coba diskusi, tukar pikiran dengan guru-guru rekan sejawat, juga dengan guru senior termasuk Ya. Bapak, juga dengan kepala sekolah yang sudah berpengalaman kan memiliki balita dan bagaimana cara mengerjakan perangkat. Jadi dalam mengerjakan perangkat saya bisa cepat melakukan itu Pak. Jadi solusinya berdiskusi ya, tukar pendapat dengan guru-guru yang lain yang atau teman-teman yang memang sudah punya pengalaman di bidang itu ya. Dan itu memang efektif ya. Efektif. Efektif. Kalau tidak banyak bertanya, kita sesat di jalan. Oh iya, benar itu. Lalu bertanya jalan-jalan. Iya, pusing sendiri. Iya. Nah, selanjutnya ada nggak kira-kira rencana Timi lagi memang untuk memenuhi atau mencapai tujuan yang sudah Timi buat tadi itu? Rencana untuk Ya kan nanti pengen itu menggunakan media pembelajaran sebagai alat evaluasi atau media pembelajaran pada proses pembelajaran. Nah, rencana kedepannya untuk mencapai tujuan itu ada nggak kira-kira? Itu ada Pak, saya menerapkan rencana pembelajaran itu yang sudah kita rencanakan harus dilakukan dengan baik. Nah, oke, jadi memang harus ini ya, istilahnya apa namanya itu? Yang sudah diperoleh dari PPG itu Pak, kan saya sudah bisa menciptakan pembelajaran yang baik. Nah, tentunya bukan hanya merencanakan, tapi akan saya aplikasikan secara baik dan benar sesuai dengan rencana itu Pak. Oh, ya. Jadi yang sudah didapatkan sebelumnya itu akan diterapkan ya, diaplikasikan. Jadi bukan cuma sekedar simpanan dalam laptop saja gitu ya. Oke. Berarti prioritasnya kira-kira ini apa namanya itu dijadikan memang sebagai perangkat utama dalam pembelajaran atau sebagai sampingan saja? Prioritasnya itu di dalam perangkat pembelajaran Pak, terutama di medianya kalau saya. Karena kalau medianya itu menarik, nanti pasti siswa itu akan mau belajar, punya semangat belajar. Kalau sudah punya semangat belajar, kan tentu nanti dianya bisa memperoleh pengalamannya sendiri, pengetahuannya sendiri tanpa harus dipaksa. Jadi prioritasnya di media pembelajaran. Di media pembelajaran. Nah, ada nggak strategi-strategi atau yang dalam pemikiran Tini itu, oh saya ini harus menerapkannya seperti ini, gitu. Atau nah gimana itu? Strateginya kalau saat ini kan saya masih memiliki wawasan yang masih terbilang bisa dibilang masih terbatas ya Pak. Nah di sini nanti saya akan belajar gimana cara menggunakan aplikasi yang terkini, terupdate dengan guru senior, terus kemudian bisa jadi dengan guru sejawat atau dengan kepala sekolah dalam menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat media yang baik gitu Pak. Oke. Jadi memang dipikirkan benar ya strateginya ya. Menyesuaikan dengan jenjang tingkat atau kelas juga nggak? Misalnya kalau kelas 10 medianya digunakan media apa, kelas 11 yang digunakan media apa, kelas 12 yang digunakan media apa? Iya, kalau saya menggunakan media sesuai dengan materinya Pak. Oh sesuai materinya sesuai ya. materinya. Kalau materinya bisa kita menggunakan video, ya kita pakai video yang dibuat dengan mungkin animasi. Kalau misalnya dengan apa namanya perhitungan, itu kita bisa menggunakan aplikasi yang berhitung. Apa nama aplikasinya saya lupa Pak. Nah, itu dicari Iya. terus diingat gitu.
Ya karena baru kemarin saya searching Pak, baru Ah. pelajari. Oke, nah, itu sudah jalan ya berarti strateginya ya. Iya Pak. Oke, ya. Nah kemudian berapa lama tuh butuh waktunya untuk merealisasikan? Untuk merealisasikan, insya Allah Pak, semester depan mudah-mudahan siswa sudah menggunakan media yang sudah saya rencanakan, salah satunya video animasi itu Pak. Oke ya, berarti sisa waktu yang beberapa bulan ini memang dipersiapkan secara matang untuk nanti pada semester berikutnya memang sudah bisa langsung digunakan ya. Iya. Oke. Nah, yang menjadi patokan atau ukuran keberhasilan kalau misalnya Tini sudah melakukan itu menerapkan media pembelajaran, ada nggak yang menjadi patokan atau ukuran keberhasilannya? Ada Pak, kita bisa lihat dari siswa itu sendiri Pak. Hmm. Kalau siswa itu bisa dengan mudah, misalnya dari awal nih, mereka sudah bersemangat untuk belajar, berarti kan media kita sudah berhasil. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari kemampuan siswa, dari nilai afektifnya, kemudian dari nilai keterampilannya, juga dari nilai pengetahuan mereka. Kalau nilainya udah baik, berarti kita sudah berhasil. Dari semangat belajar kita udah lihat, oh berarti anak ini mau belajar dengan kita dengan media yang sudah kita sediakan, dan nilainya pun mendukung dari sifat semangatnya tadi. Ada nggak misalnya taktik khusus atau permintaan khusus, misalnya nanti kalau ketika dia presentasi itu harus bagaimana bentuknya gitu, ada nggak? Presentasi. Ya misalnya presentasi tugas gitu misalnya. Ada Pak permintaan. Misalnya kita bisa menggunakan, mereka kan suka menggunakan HP. Bisa saja mereka menggunakan HP mereka untuk mengedit pekerjaan mereka melalui misalnya capcut. Mereka kalau di TikTok kan, bisa melalui itu Pak. Nanti handphone kita bagaimana caranya kita koneksikan ke Infocus atau aplikasi yang lain. Oh, jadi ada timbulan di belakangnya, mereka juga bisa menggunakan media ya, untuk mempresentasikan tugas-tugas yang sudah mereka buat. Ya, oke. Nah, itu kan sudah rencana yang memang bagus dibuat. Iya. Ya kan, sudah di planning benar secara matang. Nah, kalau pada pelaksananya ada gangguan bagaimana? Kalau ada gangguan dalam merencanakan pembelajaran itu kan harusnya kita punya plan A, plan B, dan plan C. Tidak hanya cuma satu planning gitu Pak. Jadi kalau kita ada kendala plan A, kita bisa menggunakan plan B dan plan C. Dan sudah dari awal sudah kita rancang. Jadi kita tidak grogi gitu Pak. Misalnya kayak kemarin kan sempat listrik kita padam ya Pak ya. Udah lama itu hampir seminggu karena ada gangguan alam. Jadi kemarin saya menggunakan Chromebook yang sudah ada di sekolah. Itu aplikasi sudah saya masukkan ke dalam Chromebook, jadi siswa tetap bisa mengakses media yang sudah kita buat. Oke, jadi sudah diantisipasi ya. Iya, jadi kalau memang plan A-nya nggak jalan, ada plan B, ada plan B juga, ada plan C juga. Wah, bagus kan itu udah. Berarti memang udah benar-benar disiapkan berarti itu. Iya, sangat bagus. Baik sekali itu. Nah, kemudian jadi semua sudah dibuat nih planning, ya kan, analisa-analisanya, ya kan. Nah, komitmen Tini sendiri terhadap planning atau perencanaan yang sudah Tini buat sendiri bagaimana? Komitmennya setiap ada perencanaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab pastinya Pak. Yakin ya, berarti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berarti ya? Insya Allah Pak. Ya, oke. Berarti ini kan nanti kan bisa dilihat ini gitu kan. Jadi ketika nanti saya memeriksa perangkat mengajarnya kan, di situ kan ada, oh ini media pembelajarannya seperti ini. Nanti akan saya pantau di kelas gitu kan. Benar ada apa enggak ya? Oh gitu. Oke. Nah, kemudian komitmen ini kan sebenarnya hal yang berat nih sebenarnya. Iya kan? Hal yang berat. Jadi kira-kira menurut Tini apakah ada orang atau apakah ada sesuatu yang sekiranya bisa membantu Tini untuk menjaga tetap berkomitmen seperti itu? Ada Pak. Nah, siapa ya kira-kira? Yang pertama diri sendiri ya pastinya. Yang kedua ada bisa dari rekan sejawat yang bisa mengingatkan saya. Kemudian juga ada dari wakil kurikulum atau kepala sekolah. Setiap tugasnya itu kan ada supervisi, dan supervisi itu bisa membantu saya mengingatkan akan tanggung jawab jadi seorang guru gitu Pak.
Oke, berarti memang tetap membutuhkan orang lain kita ya. Iya, tentu Pak. Nah, kemudian bagaimana nih setelah selesai coaching kita ini kan? Ya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang akan Tindak dilakukan lanjutnya apa kira-kira? setelah ini pastikan akan ada refleksi apa kekurangan saya dan apa kelebihan dari saya. Tentunya kekurangan itu nanti akan saya perbaiki ke depannya supaya apa yang saya lakukan tidak di angka 8 lagi Pak, tapi bisa di angka 10 gitu. Oke. Ya, memang benar bahwa coaching itu tidak selesai sampai sini saja gitu kan. Karena memang sifatnya coaching ini kan antara memang kita membangun untuk mengembangkan kompetensi. Ya, jadi saya melihat ini memang sudah punya perencanaan yang bagus, ya kan? Sudah punya pengaturan waktu, timelinenya juga sudah jelas. Nah, maka dari itu kan setidaknya pasti ini sudah mulai menggunakan walaupun tidak banyak kan media pembelajaran dan pengajaran. Nah, maka dari itu insya Allah nanti ketika Tini mengajar, ya kan ini kan akan masuk kelas sudah ini kan. Iya. Nah, nanti akan saya lihat nih, akan saya observasi. Oke, siap Pak. Ya, kira-kira memang apa yang mulai sudah Tini rencanakan itu, apakah Tini sudah mau mulai dulu di sini ya kan akan kelihatan. Setelah saya akan melihat. Nah, setelah itu nanti baru setelah praktik mengajar nanti, nah baru kita akan mengadakan lagi sesi coaching yang berikutnya untuk kita melihat nih. Ya, Ini tadi ya, Pak. refleksi yang seperti Tini katakan tadi. Iya Pak. Benar. Iya kan? Nah, di mana lebih dan kurangnya, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan, yang perlu dipertahankan, ya kan? Dan beberapa masukan-masukan atau memang ini sudah pas banget bagus. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi itu pada saat pra observasi. Nah, jadi untuk yang sesi coaching ini saya rasa sudah cukup. Saya sudah mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan Tini lakukan, apa yang akan Tini rencanakan, dan menurut saya itu sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, sangat bagus sekali itu. Saya yakin kalau memang itu diterapkan di sekolah kita, terutama diterapkan oleh semua guru-guru kita, nah itu akan menjadi nilai tambah untuk sekolah kita juga. Iya. Itu. Nah, jadi ya terima kasih ya ini ya. Iya. Nanti silakan dipersiapkan untuk perangkat mengajarnya, nanti akan saya lihat di kelasnya nanti. Ya, siap. Oke, terima kasih ya Tin ya. Selamat Saya siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Sakit apa, Mel? Demam. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana kesetimbangan dinamis. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu kesetimbangan dinamis? Ibu. Ya. Kesetimbangan dinamis itu terjadi secara terus-menerus, kemudian ada reaksi produk dan reaktan, konsentrasi produk dan reaktan itu tidak berubah atau konstan. Iya, bagus sekali ya. Jadi, ingat semua ya, kesetimbangan dinamis itu terjadi secara terus-menerus. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya kesetimbangan dinamis itu banyak loh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat gambar depan. Ada gambar 1 dan 2. Gambar apa itu? Gambar 1 gambar es yang mencair. Kalau gambar ini yang kedua, bakar kertas. Di sini anak-anak ibu ada yang pernah bikin batu es nggak? Pernah. Kalau pernah, coba siapa yang pernah buat batu es? Tadi deh ya. Kayak buat sampah. Bukan
Ya, selesaikanlah. Oke, sudah? Ya? Versi itu ada di contoh versi itu tadi merebus air. Produknya yang mana? Kalau yang air. Nah, kalau misalnya dari suatu reaksi itu ada produk selalu buat persamaan reaksi. Persamaan reaksi apa itu? Coba tanya. Kenapa maju? Ya sudah. Ya, awalnya
ketetapan atau konstanta keseimbangan yang disimbolkan dengan bentuk K besar. Nah, ketetapan keseimbangan ini atau K ini berdasarkan satuan hukum keseimbangan yang dikembangkan oleh Goldberg dan Wien, ya, bahwa di dalam hukum keseimbangan dikatakan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri dipangkatkan koefisien, ini nanti akan memiliki harga tertentu pada suhu yang tetap. Artinya nilainya tetap. Ada persamaan yang kedua. Ketetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Wujud zat apa yang menentukan? Aqueous dan gas. Aqueous dan gas. Nah, kalau yang menentukan aqueous dan gas, coba ini persamaan reaksi yang kedua ini. Mana yang menentukan? 3 CO. Konsentrasi Konsentrasi apa sama apa? HC sama HC sama konsentrasi CO2 dan CO. Ya, dan CO. Fe2O3 sama 2Fe kenapa nggak dipakai? Karena tidak termasuk. Ya, yang termasuk itu aqueous dan gas. Ada Fe2O3, ini fasenya solid ditambah dengan 3CO fasenya gas menghasilkan 2Fe fasenya solid dan 3CO2 fasenya gas. Maka ketika ini diminta untuk menuliskan nilai K-nya, ini K-nya itu hanya CO2 dipangkatkan 3 dan CO dipangkatkan 3. Artinya yang kanan itu CO2 saja yang masuk, yang dipangkatkan 3, dibagi yang kiri dan yang kiri yang masuk hanya CO saja dipangkatkan 3 koefisiennya 3. Nah, kenapa kok yang Fe2O3 dan Fe ini tidak masuk? Lihat fase yang ada di sini. Jadi Fe2O3 dan Fe ini fasenya adalah solid. Padahal yang mempengaruhi ketetapan keseimbangan konsentrasi adalah larutan dan gas saja. Contoh 2, ada ketetapan keseimbangan berdasarkan tekanan atau Kp.
Selesai hitung-hitungannya? Ini belum selesai. Masukkan nilainya. Mana modelnya? Nah, baca dulu hasilnya. Kenapa? Berapa maunya? Tepuk tangan dulu untuk Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Yang pertama, reaksi irreversibel yaitu yang hanya berjalan searah, artinya produk yang terbentuk tidak dapat kembali menjadi reaktan, sehingga sering disebut reaksi berkesudahan atau tidak bolak-balik. Bersama reaksi ini ditandai dengan satu arah kanan. Yang kedua yaitu reaksi reversibel, yaitu reaksi yang berjalan dua arah, ke kanan produk dan ke kiri reaktan. Artinya produk yang terbentuk dapat kembali menjadi reaktan, sehingga sering disebut reaksi bolak-balik. Bersama reaksi ini ditandai dengan tanda panah dua arah. Sekian dari saya. Jadi reaksi irreversibel kayak kemarin kita udah praktikum cangkang telur ditambah dengan cuka dapur menghasilkan Ca COO dan kata lainnya garam dibakar menjadi menjadi sulfur di oksida. Itu reaksi irreversibel. Kalau reaksi reversibel contohnya tadi pembentukan amonia. Ya, lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Nah, langsung tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau begitu mau lanjut atau ingin bertanya masih? Lanjut. Ya, boleh pilih, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ini masih tetap semangat sepertinya. Baik, saya Nini Novia perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan merupakan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi di ruas kanan dibagi dengan hasil kali zat-zat reaksi di ruas kiri. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Maka akan HP adalah
fase gas. Harga KC adalah fase gas dan aqueous atau lautan. Sedangkan yang menentukan KP hanya fase gas saja. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Pak. Ya, silakan Bu ya. Baik, pertanyaan saya simpan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Pertanyaan Dwi. Ya, silakan Bu. Yuk, boleh dijelaskan terlebih dulu supaya lebih rapi. Lainnya juga ya. Bajunya dirapikan. Hanya gas saja. Bagaimana Dwi? Paham? Paham. Ada apa di bawahnya? Coba diulangi lagi Dwi. Perhatikan ya solidnya. Dengar baik-baik. Karena padat dan cair tidak memiliki konsentrasi. KC itu kan memiliki satuan mol atau liter, dan KC merupakan ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sehingga untuk fase solid dan liquid tidak masuk dalam menentukan harga KC. Iya. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajarnya tentang apa? Keseimbangan. tetapan kesetimbangan kimia. Iya, reaksi reversibel, irreversibel. Homogen, heterogen. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya. Oh, kita siap-siap ya dari bisik-bisik. Lanjut. Ayo, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari semua pelajaran hari ini. Iya. Reaksi irreversibel yaitu Ya, jadi kesimpulannya bagus ya, sudah sesuai dengan tujuan kita hari ini. Ada tambahan? Apa Pak Yu? Sudah. Ya, karena sudah bagus ya, sudah tepat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Paham. Kalau begitu, kalau yang sudah paham, yuk coba kalian kerjakan soal berikut. Boleh kalian kerjakan di belakang KPD-nya. Di belakang kali KPD-nya. Habis tuh. Hah? Habis bagian sama juga. Oh, yang bagian kedua. Iya, bagian kakak. Nah, kalau benar paham, kalian pasti akan bisa mengerjakan ini dengan waktu cepat ya. Oke, soal pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada A, B, C, D. Mana D? Nah, ada yang ketawa-ketawa. Pernyataan pertama itu ada grafik antara waktu dan konsentrasi. Kemudian yang kedua ada orang yang lagi naik eskalator turun. Tuh, ada turun naik kan? Nih. Kemudian yang ketiga ada persamaan reaksi. Yang keempat ada pernyataan Winnie sekali belajar di laboratorium percobaan. Saat ini Winnie mencoba mereaksikan kacang telur yang dihaluskan dengan cuka dapur. Nah, dari pernyataan di atas mana yang termasuk reaksi reversibel? Reaksi reversibel. Ya, ini. Yuk, ditulis saja. Sekarang, Ibu kemukakan alasannya. Yang mana saja yang termasuk reaksi reversibel? Ingat kan tadi perbedaannya apa? Ingat kan reversibel apa? Mana yang reaksi reversibel? Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Kalau sudah paham, pasti. Tadi sempat disinggung dipresentasikan soalnya? Iya, Bu.
Oke, lanjut. Soal nomor 2. Nah, ini ada 2 pernyataan, ada 2 cerita. Yang pertama tentang fotosintesis, yang kedua itu pembuatan amonia. Melalui 2 wacana tersebut, reaksi kesalahan. Ayo ya. Coba ayo. Kayak mana perasaanmu? Belajar enggak? Unjuk diri. Apa yang ingin kalian sampaikan? Silakan sampaikan. Karena untuk bisa itu, walaupun lutut gemetar, nanti lama-lama pasti akan biasa. Maka dimulai dari salah, kita bisa membenarkan satu demi satu. Ya, Ferry? Ya. Kalau begitu, ibu rasa pembelajaran cukup sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita belajar untuk menentukan nilai penetapan keseimbangan berdasarkan tekanan ya. Baca ya. Oke. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang request mau tepuk lagi? Mau. Yuk, tepuk 1, 2. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Ya, jadi bagaimana nih perasaannya nih setelah menyelesaikan praktik mengajarnya nih? Sudah lega Pak, sudah Lega. lebih plong. Diplom. Iya, lebih Kenapa plong. lebih plong? Karena kalau diawasi kan jadinya lebih deg-degan Pak. Kalau sudah Oh. terlewati jadinya plong gitu. Ya, karena dilihatin gitu ya. Oh. Kayaknya bakal dicari-cari kesalahannya gitu ya. Iya benar Pak, jadi kurang leluasa. Kurang leluasa. Tapi sebenarnya bukan suatu alasan ya Pak. Iya, harusnya memang supervisi itu kan cuma mengobservasi dan melihat saja. Jika nanti kan akan, oh nih kita mendiskusikan, jadi tidak menyalahkan, bukan. Itu yang benar kan seperti itu. Jadi kita cari nih apa ini masalahnya, nanti itu akan kita kembangkan. Iya. Nah, jadi apa nih yang menjadi harapan Tini setelah tadi Tini melakukan praktek mengajar ini? Seharusnya harapan Tini sih siswa bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dengan pengalamannya sendiri Pak. Nah tadi kan kebetulan materinya keseimbangan kimia, jadi yang saya harapkan peserta didik itu bisa menemukan konsep pembelajarannya sendiri, konsep keseimbangan kimia itu sendiri dengan pengalamannya sendiri. Yang sudah diberikan masalah dari guru, kemudian mereka menentukan solusinya. Solusinya yaitu konsep keseimbangan kimia itu tadi Pak. Oh, berarti penerapannya ke kehidupan nyata gitu ya? Iya. Nah, berarti itu tujuan pembelajarannya ya? Iya, tujuan. Berarti, nah kalau udah seperti itu, ini melihat ya kepada lingkungan sekitar lah. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran Tini yang buat itu kan sebenarnya kan sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Iya. tetapi kan hanya dalam bentuk nama yang berbeda nih kadang. Nah kalau menurut Tini sendiri nih setelah Tini menjelaskan ke anak-anak, kemudian juga tujuan pembelajaran sudah dijelaskan, kemudian Tini melihat kepada lingkungan sekitar, udah tercapai belum tujuan pembelajaran Tini itu? Menurut saya sebagian besar sudah tercapai Pak. Sebagian besar sudah tercapai ya. Mereka sudah bisa menemukan konsep keseimbangan kimia dari berbagai permasalahan yang sudah diberikan, yang dibantu dengan LKPD terbimbing tadi Pak. Oh, jadi menggunakan LKPD terbimbing itu untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai ya? Iya benar. Oke. Nah, kira-kira ada perlu perbaikan nggak nih dalam perencanaan yang sudah dibuat tadi? Iya ada perbaikan Pak. Apa itu kira-kira? Perbaikannya dalam proses pembelajaran ini kan siswa diberikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, kemudian mereka menentukan solusinya sendiri. Nah tadi pada saat pembelajaran
peserta didik itu masih belum mandiri dalam menemukan solusinya Pak. Masih ada bimbingan dari guru, karena terbilang dalam proses pembelajaran ini menggunakan model, baik itu pendekatan juga, dan juga media itu ibaratnya baru sekali Pak. Ya maksudnya memang baru terrealisasi untuk menggunakan model pembelajaran seperti ini baru saat inilah ya. Iya, baru saat Karena ini. memang di PPG juga kita memang harus dituntut mampu untuk membuat model pembelajaran seperti itu. Iya, maksudnya begitu Pak. Ya, jadi memang baru bisa terrealisasi sekarang gitu ya. Jadi yang perlu diperbaiki, perlu meningkatkan pemahaman siswa itu dalam mencari solusi terhadap materi yang akan diperoleh. Oh, jadi mungkin bisa dalam bentuk apa nih medianya ya, mungkin yang dibuat lebih menarik. Iya, medianya dibuat lebih menarik, kemudian NKPD-nya itu dibuat lebih detail lagi, tapi tetap dalam konsep hot. Jadi mereka bisa dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, juga bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Oke. Nah, itu kan tadi harus diperbaiki. Nah, yang kira-kira perlu untuk dipertahankan, artinya sudah bagus nih. Yang perlu apa itu? dipertahankan, yang tentunya yang pertama itu perangkat pembelajaran itu wajib Pak. Ya, kan ada 5, itu ada RPP, LKPD, media, kemudian evaluasi. Nah itu kan harusnya semuanya harus dipersiapkan. Kalau salah satunya tidak dipersiapkan, tentu pembelajaran itu akan tidak sebaik yang tadi menurut ini. Kemudian dalam proses pembelajaran itu kan kita harus menggunakan model pembelajaran Pak. Kalau tidak menggunakan model, nanti pembelajaran akan cenderung monoton dan kurang menarik bagi siswa. Iya, jadi memang hal yang bagus itu memang dipertahankan supaya memang apa yang menjadi target atau tujuan kita itu bisa tercapai. Iya. Ya. Nah, jadi setelah tujuan sudah tercapai nih sebagian besar, kemudian tadi Tini sudah menemukan apa yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus dipertahankan, ya kan? Nah, kira-kira ke depannya, kalau misalnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri, mau nggak ikut? Mau Pak, Nah. saya Kira-kira kegiatan apa nih yang memang Tini ingin ikut? Saya ingin ikut CGP Pak, karena menurut saya CGP itu kayaknya orang-orang yang kreatif, kemudian orang yang memiliki inspirasi lebih, dan itu bukan hanya di dalam kelas. Kalau di PPG itu kan kita bagaimana profesional guru di dalam kelas. Ya, pengelolaan kelas saja ya, ya. pengelolaan kelas. Kalau CGP itu kan seluruh di lingkungan sekolah gitu Pak. Jadi menurut saya itu pengembangan diri yang bagus dan itu menarik bagi saya Pak. Menarik ya? Menarik. Ya, karena memang ada konsep yang berbeda antara PPG dan PGP. Jadi antara untuk guru sertifikasi dengan untuk guru penggerak itu memang berbeda konsep. Yang kayak Tini bilang tadi benar, bahwasanya memang kalau guru sertifikasi itu kan konsepnya hanya pengelolaan kelas saja. Jadi terpatok hanya pada kelas yang kita kelola atau yang kita ajar. Tapi kalau di guru penggerak itu memang kita berpikirnya itu sudah sekolah. Budaya positif di sekolah bagaimana kolaborasi dan kerjasama antar rekan sejawat, antara kita dengan atasan, antara kita dengan TU. Nah, situ memang ada banyak hal yang kita pelajari, tapi memang terkait semuanya kepada bagaimana supaya pendidikan ini berjalan dengan baik dan sesuai apa yang kita harapkan sebelumnya. Nah gitu. Nah, kira-kira ini siapa nih? Nah, kalau boleh tahu nih Tini, siapa yang menjadi sumber inspirasi Tini pengen meningkatkan nanti kompetensi diri Tini? Inspirasi saya dari Bapak. Pak Oh, Adi. dari saya? Iya, dari Waduh, Bapak. saya Karena merasa tersanjung. saya lihat kegiatan Bapak kayaknya menarik ini. Sepertinya menarik, baik dari segi budaya, bagaimana memanage guru-guru yang ada di sini, kemudian dari segi banyak Pak. Tapi melelahkan loh. Iya, kalau mau sukses itu memang harus melelahkan kan Pak. Oh, ya ada nilainya lah ya gitu ya. Ya, wah kalau saya merasa tersanjung ini dijadikan sumber inspirasi. Ya saya bersyukur saya bisa dijadikan inspirasi oleh Tini juga dan mungkin oleh kawan-kawan lainnya. Ya setidaknya ada memang kerjasama yang harus kita lakukan. Saya pun juga tidak merasa bahwa saya saat ini memang udah
orang yang paling lebih atau saya merasa lebih daripada kawan-kawan yang lain, tidak. Tetapi saya juga membutuhkan bantuan dari Tini juga selaku rekan sejawat saya, selaku guru saya juga, kawan-kawan yang lain juga. Intinya bagaimana supaya sekolah kita ini bisa jauh lebih baik. Nah, itulah konsep dari guru penggerak yang saya terapkan. Memang di manajerialnya sih. Ya, saya doakan juga nanti dan Tini bisa bergabung ke guru penggerak berikutnya, mendapatkan lagi pengetahuan baru, Amin, ya Allah. peningkatan kompetensi yang baru lagi, ya kan? Iya, Pak. Bahkan ya, kita tidak tahu ke depannya perencanaan Allah bagaimana, kita nggak tahu. Iya. Tapi bagaimanapun juga setiap ada peluang memang harus diambil. Siapa tahu juga tidak terbatas pada guru penggerak saja, ya kan? Iya. Kita kan nggak tahu banyak nih program-program pemerintah kan yang berkaitan dengan kompetensi guru, ya kan? Kalau untuk mengembangkan diri kenapa tidak gitu ya Pak? Nah, itu tadi. Memang pengembangan diri itu memang akan ada konsekuensi seperti pasti capek, melelahkan. Tapi kita yang berharap hasilnya pun juga akan sesuai dan seimbang. Gitu. Iyalah, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari hasil observasi tadi saya juga bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang Tini lakukan itu secara garis besar itu memang sudah memenuhi lah apa yang memang Tini sampaikan sebelumnya. Artinya sudah sesuai dengan ketika kita berbicara pada saat pra-observasi tadi, sebelum praktek mengajar tadi, memang saya di sini melihat bahwa Tini sudah memiliki perencanaan itu memang sudah baik, itu luar biasa dipertahankan. Tini sendiri sudah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan, ya kan? Nah, kemudian hal-hal baik apa yang harus dipertahankan. Nah, itu yang harus tetap dipertahankan dan juga mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Itu jadi kedepannya mudah-mudahan semua guru-guru kita itu sudah bisa menggunakan model pembelajaran yang berbasis teknologi. Itu. Ya, ini kalau begitu terima kasih atas sesi coaching hari ini. Kalau saya misalnya juga ada salah, saya mohon maaf. Dan kekurangan saya mungkin dalam membantu Tini, dalam menjelaskan sesuatu juga ada kekurangan, atau ini saya juga mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Iya Pak, saya juga banyak belajar juga dari Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah Iya. membimbing saya sampai sini. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tini ya.